Pemirsa, Anda masih bersama dengan Berita Satu dan masih bersama dengan program Impact. Dan ingin saya sampaikan bahwa program ini juga dapat Anda katakan seperti pada waktu penutupan segmen pertama. Saya katakan bahwa, atau kami katakan, bahwa berita ini juga dapat Anda ikuti atau acara-acara Berita Satu dapat juga Anda ikuti melalui www.beritasatu.com atau www.beritasatu.tv. Dan ingin saya sampaikan bahwa di dalam Berita Satu atau grup Berita Satu, kami juga meluncurkan yang dinamakan layanan WiMAX, dan secara bertahap di Jakarta Anda dapat mengikuti siaran ini melalui WiMAX atau Wi-Fi yang berjalan, dan Anda dapat ikuti bahkan apabila Anda berada di dalam mobil. Tapi secara bertahap itu akan menjadi sesuatu yang dapat Anda ikuti. Saya harapkan atau saya rekomendasi pada Anda untuk mengikuti pemberitaan-pemberitaan tersebut melalui www.beritasatu.com. Kita masih bersama dengan Bapak Ahok atau nama aslinya Xiong Wai-zi, dan walaupun beliau tinggal di daerah, ternyata sosok yang satu ini cukup mengenal kota Jakarta. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Ahok, calon wakil gubernur DKI. Belum ya? Belum calon. Akan menjadi calon. Ya. Bakal calon bulan Mei yang akan datang. Baik, Pak Ahok, saya banyak melihat di internet atau di website, apalagi di YouTube, kita sering melihat tuh Pak Ahok datang ke daerah pada waktu masih di Golkar. Dan saya juga ingin menanyakan, keluar dari Golkar itu bagaimana kira-kira proses atau ceritanya dan apa sebabnya. Tapi kita melihat bahwa di dalam kampanye yang Pak Ahok lakukan sesudah menjadi anggota DPR, sering ke daerah berbicara dengan hanya 6, 7 orang, 8 orang. Direncanakan atau tiba-tiba aja hal-hal tersebut terjadi? Biasa itu kita mengisi reses itu ada 9 hari. Ada 7 pertemuan yang resmi. Nah, ada juga pertemuan tidak resmi. Biasa saya tuh 9 hari itu tinggal di dapil saya. Saya kembali ke sana, jadi saya usahakan setiap waktu itu ketemu dengan masyarakat, termasuk masyarakat yang ingin ketemu. Karena selama ini kita hanya hubungannya melalui SMS atau telepon. Kalau bisa langsung ketemu dialog kan kita bisa lebih dalam, lebih tahu apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Apa yang diceritakan ke masyarakat sebagai anggota DPR? Ya, tugas utama saya tentu menceritakan, mensosialisasikan soal 4 pilar. Sebenarnya 4 fondasi kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya juga menceritakan undang-undang apa yang saya berusaha supaya bisa digolkan untuk daerah. Bisa untuk seluruh Indonesia, tapi juga bisa untuk daerah. Lalu ada beberapa undang-undang yang tidak bisa saya lakukan, misalnya undang-undang Minerba yang mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, saya juga bisa ceritakan kenapa masalah subsidi BBM itu perlu atau tidak perlu, kita bisa diskusi. Nah, termasuk misalnya penggantian minyak tanah ke gas. Nah, kita bisa cerita, termasuk menghadapi aparat, oknum aparat, pencurian hutan lindung, rakyat ditangkapin, atau tambang yang di daerah yang ilegal. Nah, mereka bisa cerita semua. Nah, itu semua saya tampung, saya catat, saya membuat laporan kepada fraksi saya, fraksi Partai Golkar di DPR. Dan biasanya fraksi Partai Golkar mendistribusikan kepada sesuai komisinya. Karena saya di Komisi 2. Nah, saya juga banyak ketemu mereka, banyak temuin saya karena masalah honorer. Komisi 2 membawahi pemerintahan dalam negeri dan birokrasi, juga reforma agraria. Jadi saya banyak turun ke bawah, juga banyak sekali honorer yang mau diangkat tapi datanya tidak jelas. Masalah birokrat, pengaduan pelayanan publik, itu semua menjadi wilayahnya Komisi 2. Nah, saya datang, saya lihat seperti apa. Jadi sebetulnya pembelajaran di tempat Bang Yos, kemudian pembelajaran juga di Komisi 2 ya, merupakan cikal bakal untuk maju sebagai wakil gubernur. Nah, boleh dikatakan gitu? Ya, saya kira tentu betul. Tapi sebenarnya jauh lebih penting lagi, saya pengalaman di DPRD tingkat 2 di panitia anggaran. Bagaimana menghadapi anggota DPRD yang mayoritas menentang saya. Lalu saya pengalaman jadi bupati. Bagaimana hidup menjadi minoritas tanda kutip, saya nggak suka istilah minoritas sebetulnya, yang agama berbeda, suku berbeda, karena 93% kan Melayu Muslim, nah saya dari Tionghoa dan Kristen.
Nah, bagaimana bisa hidup seperti itu? Bagaimana menghadapi PNS yang hampir rata-rata menikmati zona nyaman, sementara yang pintar kadang-kadang tidak mendapatkan posisi, yaitu pembelajaran yang cukup baik, langsung praktek di DPRD tingkat 2. Pancasila. Ya, langsung kita praktek lebih dekat. Kalau di DPR RI kita pelajarin seluruh Indonesia, kita bisa tahu yang paling berkuasa di Senayan seperti apa kelakuannya kawan-kawan di sana. Nah, kita bisa belajar banyak. Baik, kita akan bicara masalah kawan-kawan di Senayan itu mungkin di satu kesempatan yang akan datang. Tapi saya juga ingin menanyakan, karena Pak Ahok sudah mengatakan bahwa dulu di DPR, keluar dari DPR, dulu di Golkar, masuk, orang bilang bajing loncat. Ya. Keluar dari DPR, satu, kehilangan jabatan di DPR, kehilangan pendapatan di DPR, sudah enak-enak di situ, kok mau lebih enak lagi, tapi kenapa keluar dari Golkar? Dan proses apa keluar dari Golkar? Tentunya tidak serta-merta pada satu saat, Pak, saya mau keluar dari Golkar, saya tidak ikut dengan Golkar, pasti ada prosesnya. Proses apa? Kenapa pindah ke PDIP, pindah ke Gerindra? Ya, jadi sebetulnya Prosesnya. kalau kita bicara proses, kalau bilang loncat-loncat, bagi saya itu saya loyalitas saya kepada negara dan kepada rakyat. Kalau orang mengatakan sudah nyaman, kenapa Anda mau loncat? Justru kalau kita bicara seperti itu, ya kita tentu tidak mau keluar. Karena kan masih bakal calon kan. Wakil gubernur masih bakal calon. Kalau kita sudah keluar sesuatu, ini kan sesuatu yang istilah orang burung di tangan dilepas, mau tangkap burung di udara. Saya kira udah umur 40-an seperti ini, kita bukan orang bodoh lagi. Nah, persoalannya ini adalah sesuatu panggilan tugas. Artinya apa? Kalau kita bicara hari ini, rakyat kan tidak percaya pada siapapun, termasuk parpol. Apalagi DKI. Hari ini rakyat sudah tidak percaya kepada siapapun. Iya. Kalau kita baca di umumnya di BBM Broadcast, kalau kita canda kan, misalnya ada pesawat Boeing membawa 560 anggota DPR RI yang terhormat, lalu pesawatnya jatuh. Berapa orang yang diselamatkan? Artinya menjawab yang diselamatkan 240 juta rakyat Indonesia. Artinya di persepsi rakyat itu kan hampir semua ini adalah sesuatu yang, kalau kita mau transformasi negara ini, kalau bukan melalui institusi partai politik dan melalui elit, maka bagaimana mungkin negara kita bisa lakukan suatu transformasi? Nah, ini tiba-tiba Gerindra memanggil saya. Siapa? Pak Prabowo. Langsung. Telepon? Enggak, di telepon anak buahnya, saya datang, saya juga pikir betul atau tidak. Ya sudah, datang saja. Ketika ketemu beliau bukan Pak Ahok yang datang ke sana untuk telepon. Mereka telepon dulu. Mereka cari. Yang cari. Lalu beliau mengatakan cerita tadi, hari ini kita mau melakukan sebuah transformasi setelah kita reformasi. Tapi kepercayaan publik terhadap parpol kan sedang turun-turunnya, termasuk elit politik. Orang selalu menganggap namanya partai politik kalau mencalonkan orang ada mahar, ada uangnya. Lalu selalu menganggap namanya pejabat kepala daerah itu pasti kaya, tidak mungkin miskin. Karena dengan gampang mendapatkan uang, konsesi. Nah, menurut Gerindra, mereka menemukan paling tidak yang cocok adalah seorang sosok Pak Joko Widodo, Jokowi, wali kota Solo, dan seorang Ahok, Bupati Belitung Timur. Dan di DPR RI dia buktikan transparan. Nah, dua orang ini coba dikawinkan. Jadi Gerindra langsung memutuskan, mereka mencalonkan Jokowi dan Ahok. Datang nih datang ke Prabowo, iya. bicara dengan Prabowo, seperti itu. Langsung bilang, saya mau bukan Anda jadi wakil gubernur. Iya, beliau langsung bilang, itu keputusan kami. Lalu saya tanya, Bapak kan partainya tidak cukup, hanya 6 kursi. Nah, karena itu kami akan membawa ini kepada partainya Jokowi, PDI Perjuangan, apakah mau mencalonkan ini berdua. Lalu saya tanya apa lagi, beliau mengatakan begini, saya bilang, apa imbalannya gitu Pak? Saya nggak punya uang kan? Anda yang minta. Oh, saya tanya. Anda mau kasih. Bukan, saya tanya kan. Ini cerita baru ini. Iya, saya mau tanya. Iya kan orang bilang tidak ada makan siang yang gratis gitu kan. Ini kalau saya jadi wakil gubernur sama Pak Jokowi, balas budinya apa? Kan kita masih tahu. Uang buat saksi aja saya nggak bisa, jual semua harta juga nggak cukup. Nah, saya harus bicara. Lalu beliau mengatakan, kami tidak menghendaki apapun dari saudara kalau soal imbal balik. Tapi kami hanya minta, begitu jadi kami ingin warga Jakarta itu merasakan kalau dipimpin dari gubernur wakil gubernur yang jujur dan bersih tanpa kepentingan pribadi dan mau melayani,
maka ini akan membawa dampak ke seluruh Indonesia. Orang akan jadi percaya kepada partai bahwa masih ada partai yang ingin perubahan. Ketika Anda jujur, aktivis Anda jujur, partai akan mau mempromosikan Anda. Itu kata beliau. Lalu saya katakan, terus bisa nggak Pak? Nah, beliau tanyalah sama saya tentang DKI. Beliau juga takut kan, jangan-jangan ini jujur bersih, melayani, kalau nggak ngerti DKI kan gawat juga kan. Kau mesti tanya. Nah, saya cerita, kebetulan saya mengerti dari pengalaman dengan Bang Yos. Saya juga banyak melayani di sosial, di DKI. Saya tahulah kehidupan kumuh segala macam. Nah, saya ceritalah soal transportasi, soal banjir, soal perumahan, urbanisasi. Diterima Terima oleh beliau. Beliau terima. Kemudian langsung dicalonkan. Tapi pertanyaan berikut, karena kita akan jeda. Pertanyaan berikutnya, kalau bisa pendek Pak Ahok, Golkar reaksinya? Golkar waktu saya Lapor laporkan, kepada siapa? saya lapor kepada Wasekjen Nurul, adanya orang-orang Golkar di komisi. Ya semua tertawain saya, mana mungkin ada partai mau mencalonkan kamu di DKI. Golkar sendiri, Jawaban? Golkar aja tidak mau calonkan di Babel. Jawaban? Saya bilang, ini ada ajak saya bicara. Ada yang teman bilang, udah lupakan lah, itu cuma wacana. Kita jeda sebentar. Tapi saya juga mengetahui bahwa Pak Ahok mengatakan waktu jadi bupati bukannya tambah kaya. Padahal daerah kaya ya, itu Babel. Iya, tambangnya banyak sekali. Malah habis uang jual untuk mengendalikan. Karena gajinya terlalu kecil, 6 juta. Kita jeda sebentar. Pemirsa, dari dialog di segmen ini terlihat sekali bahwa tokoh muda ini cukup mengenal permasalahan di negeri kita ini. Bukan hanya di Jakarta, tentunya sesuatu yang baik. Tetap simak perbincangan kami dengan Bapak Ahok di segmen selanjutnya. Anda juga dapat, seperti yang saya katakan, menyaksikan acara ini di www.berita1.tv. Juga ingin saya sampaikan bahwa pembicaraan kita dengan Pak Ahok, atau susah saya menyebut namanya, tapi nama Tionghoanya adalah Chong Wan-shie. Chong Wan-shie. Dapat juga Anda ikuti di koran kita, di Suara Pembaruan, maupun di Investor Daily, di mana pembicaraan kita akan ditranskrip dan dapat Anda ikuti semua tanya jawab kita bersama dengan Pak Ahok. Kita kembali bersama Anda setelah beberapa pesan berikut ini.